Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Soleh Sanjaya, Nazaruddin Muarif, Alika Maulidia dan Hana Meria yang saat ini berhalangan hadir namun turut membantu dalam pengerjaan tugas ini. Next. Untuk bagian ASCII diagram akan dijelaskan oleh teman saya Alika, silakan. Baik, untuk aktor ASCII diagram, aktor menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukannya posisi sebuah jabatan. Yang kedua, aktor jangan digambarkan di tengah ASCII, seperti pada gambar di sebelah kanan, buku rekening, aktor, nasabah, kemudian tabungan. Kemudian yang ketiga, aktor menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukan posisi sebuah jabatan. Next. Ya, seperti ini contoh yang tidak bisa dan yang bisa. Jadi nasabah, buku rekening, include, dia nggak bisa langsung ke catat data pribadi. Kemudian yang kedua, dari nasabah membuka buku rekening, dari catat data pribadi include ke buku rekening, dia juga nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, dari buku rekening include ke catat data pribadi, dia nggak bisa. Untuk yang benernya tuh penggambaran yang benar yaitu dari nasabah ke membuat buku rekening include mencatat data pribadi, ataupun dari nasabah membuka rekening include ke catat data pribadi. Nah, yang paling bawah kanan ini nggak boleh, yaitu dari nasabah membuka buku rekening include ke catat data pribadi, tapi dia juga ada association dari catat data pribadi ke nasabah. Next.
Generalization antar aktor dibuat ketika ada sebuah aktor baru terbentuk dan mempunyai atribut dan metode yang sama dengan aktor yang sudah ada. Yang kedua, interacting aktor di bawah base atau parent aktor. Gambar contohnya seperti di bawah ini dapat dilihat bersama-sama. Jadi dari nasabah dia nggak bisa langsung ke nasabah khusus ataupun dari nasabah khusus langsung ke nasabah. Begitu juga sebaliknya. Next. Generalisasi pada beberapa aktor yang memiliki beberapa perilaku umum yang sama. Contoh pelanggan yang berkunjung ke pelanggan atau pelanggan yang telepon. Next. Ini contoh dalam pembuatan diagramnya. Jadi international student ke student, kemudian enroll student, include ke enroll in seminar. Kemudian dari enroll internal student menuju ke enroll student ataupun dari enroll family member masuk ke enroll student. Next. Next Lika. Baik, ini untuk penggambarannya. Jadi admin dapat membuat login admin, update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, dan laporan keuangan. Sedangkan dari customer dia akses ke login customer, dapat milih baju, kemudian melakukan transaksi. Dari pemilik toko dia bisa login pemilik, terima data baju, terima laporan penjualan. Next. Ini contoh beberapa project sederhana, yaitu dari sini dapat dilihat customer dia dapat mengecek saldo, cek balance, kemudian dapat deposit, withdraw cash ataupun transfer. Begitupun dari mesinnya, ATM tekniknya dapat melakukan maintenance ataupun repair bank tersebut. Sedangkan dari bank dapat melihat akses dari customer ataupun ATM technical. Dari sebelah kanan yaitu project aplikasi rental mobil. Boleh coba digedein kali, bisa nggak? Nggak kelihatan ya? Oke. Jelasin dikit. Bentar. Ya dapat dilihat lah contoh projectnya dia seperti itu antara pelanggan dan adminnya. Next. Untuk slide selanjutnya saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Najar. Sekarang saya membacakan activity diagram. Next. Mangkok activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip 04
Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan boleh langsung WA kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam